Ya, minum teh dulu yuk. Oke, di tempat aku ada teh imut-imut. Ya, kita minum dulu ya. Oke. Wih, panas. Gimana sih biasanya kalau minum teh? Pegang dua tangan, apa pakai yang satu tangan ya. Tapi kalau ngeliat modelnya kayak begini sih memang kayaknya ada pegangannya ya, kayak kita langsung minum gitu ya. Cuma kalau adat istiadat orang Chinese, biasanya minum teh tuh pakai dua tangan. Ya, silakan minum. Nah, gitu ya. Minum ya. Hmm. Hari ini aku tuh nggak mau bahas soal tehnya. Ya. Justru yang paling menarik adalah bahas makanan penyerta ya dari teh. Ya. Makanan yang biasanya nemenin teh, yaitu apa? Dimsum. Nah, di IG ini ada yang jual dimsum frozen, namanya Velvet. Dari namanya udah nyentil gitu ya, apa menggelitik gitu ya di telinga gitu ya, Velvet. Dan dia menjual dimsum berbagai macam ya dalam bentuk frozen. Dan kali ini aku udah pesen ya, ada siomay, ada hakau, kemudian ada lumpia kulit tahu, sama ada apa ini ya namanya ya, dumpling. Nah ya, nah jadi mereka udah kirim gitu kan, terus kemudian udah kita olah ya, hasilnya seperti ini ya, tanpa menunggu lama-lama ya. Yuk cicip, yuk kita cicip kan, temen minum teh ya kan, habis minum teh makan dong dimsumnya ya. Oke. Ih, keren ya, mereka udah langsung kasih ada sambelnya sih di situ. Enak. Mantep. Somaynya mantep. By the way, Velvet ini halal. Jadi siomaynya semuanya itu udang isinya. Ya. Kakao. Yuk cicip. Yuk kita cicip. Siomay enak. Kakao enak. Ada yang di apa namanya, yang di steam, dan ada yang digoreng. Nah, kita coba yang digoreng. Enak nih lumpianya. Asinnya pas, terus juga lembutnya pas, wanginya juga enak. Nyam, enak. Berikutnya dumpling. Wah, ngomong-ngomong, di review yang terakhir 2 jenis. Di review yang ini sekarang nambah jadi 4. Ada siomay, ada hakau, ada lumpia kulit tahu, sama ada dumpling. Kebayang nggak nanti Yuki Chip berikutnya jangan-jangan jadi 6. Malah lama gendut. Kita coba ya. Oh, mantap. Benar-benar enak. Sip. Ngeteh dulu. Ini makanan, nggak tahu kenapa ya, kok bisa dibilang teman minum teh. Tehnya mantep, terus kemudian makanannya, cemilannya, wah, kaya banget gitu ya. Bentar habis-habis, banyak soalnya. Aduh, enaknya. So gini, tahu kan asal usulnya dimsum? Dimsum itu bahasa Canton, ya. Dalam bahasa Mandarinnya, ya itu ditulis tianxin, ya artinya menyentuh hati. Nah itu dari frase i tian xin yi, ya artinya sedikit tanda mata atau sedikit tanda dari hati. Ya kurang lebih begitu. Memang dimsum ini
makanan udah dari ribuan tahun yang lalu, dan yang paling terkenal adalah dimsum itu adalah teman makan, ya, ada teman untuk minum teh. Jadi zaman dulu orang di jalur sutra itu kan kalau sore gitu kan dia minum teh. Nah, sambil dia minum teh, dia nyemil, kurang lebih begitu. Nah, inilah yang dinamakan dimsum. Well, aku mau bahas apa sih hari ini? Gini, dimsum itu ya nggak pernah dibuat gede-gede. Dimsum itu selalu dibuatnya kecil-kecil. Tahu nggak maksudnya apa? Jadi gini, supaya ya yang kecil-kecil ini cepet gitu loh bisa dimakan gitu kan. Langsung cepet dilahap, ya nggak usah pakai proses yang lama, panjang, nggak usah. Jadi habis minum teh, makan. Memang beberapa ahli bilang katanya model makanan kayak begini ini bikin badan tambah. Tapi aku terkesannya adalah kata itiannya, atau sedikitnya, atau kecilnya itu. Sama aku tertarik juga dengan kata teman, ya. Di Yuki Chip yang episode yang lalu kan bicara soal teman kan, bener ya. Nah, gimana sih caranya kita punya teman ngobrol, punya teman yang sangat dekat ya seperti itu. Aku perhatikan nih, justru orang yang kita rasa dia teman dekat, orang yang kita anggap penting, itu seharusnya gaya komunikasinya persis kayak dimsum ini. Loh, maksudnya apa? Dimsum ini kan kecil-kecil, ini tanda kelihatannya kayak nggak penting, dikit, kecil gitu kan, mungil gitu. Bener sih, justru orang itu kita anggap penting ketika kita bahas yang nggak penting-penting. Yang kelihatannya kecil-kecil, yang kelihatannya nggak bermanfaat, yang kelihatannya biasa aja. Justru itu yang esensi. Jadi kita punya sahabat penting, itu ciri-cirinya adalah ketika kita mulai ngomong hal-hal yang tampaknya nggak penting atau yang kecil-kecil. Justru ya kalau kita cuma ngobrolin yang penting-penting doang sama orang itu, berarti itu orang nggak penting, tau nggak? Tapi kita akan anggap orang itu penting justru ketika kita mulai ngomong hal-hal yang nggak penting-penting. Ayo, kita termasuk jenis yang mana hari ini? Seorang sahabat yang dahsyat adalah menganggap sahabatnya itu penting karena apa? Dia berani atau bisa menceritakan hal-hal yang nggak penting-penting tadi, yang kecil-kecil tadi, segede dimsum tadi itu. Ya, ayo kita temukan ya. Yuk cicip, yuk kita cicip. Lanjut lagi kita lahap apanya nih? Aku sih kepengennya lumpia kulit tahunya lagi. Ya, ingat kecil, anggapnya nggak penting, tapi sebenarnya dia penting. Punyalah temen ngobrol, punyalah teman yang penting dengan cara ngomong yang kadang-kadang gak penting-penting. Yuk cicip, yuk kita cicip.